Halo pembina remaja NDP, selamat bertemu kembali di channel Litbang Pesat dalam acara tips dalam mendampingi remaja NDP supaya lebih aktif, supaya lebih antusias dalam mengikuti kegiatan FJ NDP. Kali ini adalah tips bagaimana mereka bisa menyelesaikan proyek kompetensi yang baik dan penuh antusias. Kata kuncinya adalah menginspirasi mereka untuk mau atau mulai aware dengan proyek kompetensi yang ada. Jadi ada dua hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan prinsip, yang kedua berkaitan dengan mekanismenya. Nah, sekarang yang pertama adalah berkaitan dengan prinsip. Prinsipnya itu dalam mengerjakan kompetensi atau proyek kompetensi bukan hanya karena ingin dapat poin. Prinsipnya itu, tetapi benar-benar mengerjakan proyek itu karena memang mau bertumbuh di area itu. Kedua adalah prinsipnya mereka belajar dari prosesnya, proses menyelesaikan proyek kompetensi itu. Nah, dari prosesnya itu mereka belajar apa, nilai-nilai apa yang mereka pelajari, atau pengalaman-pengalaman yang seperti apa yang mereka dapatkan. Setelah mereka punya kesadaran tentang pentingnya mengerjakan proyek tersebut, maka yang kedua adalah tentang pengalaman atau tentang apa yang mereka dapatkan melalui proses itu. Dan yang ketiga adalah intinya mereka bertumbuh atau tidak dari proyek yang ada. Jangan sampai proyek kompetensi itu bukannya membuat mereka semakin bertumbuh, justru membuat mereka semakin stagnan dan tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Nah, sekarang yang kedua tipsnya adalah bagaimana mekanismenya supaya remaja NDP terinspirasi mengerjakan proyek. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada 6 hal bagian mekanisme ini. Yang pertama yaitu dibaca dengan seksama deskripsi proyek yang ada di kurikulum NDP itu tadi, atau yang ada di panduan kurikulum NDP. Dibaca deskripsinya apa, kemudian dipahami, setelah itu bisa belajar dari mungkin internet, dari buku tentang proyek itu. Misalnya nih tentang hidup bersyukur. Ini yang paling sederhana. Nah, setelah dibaca kan proyeknya yaitu menulis ucapan syukur selama 2 minggu berturut-turut. Nah, pertanyaannya, mengapa harus mengucap syukur? Emang pentingnya apa mengucap syukur? Emang bedanya apa kalau orang yang bisa mengucap syukur dan tidak? Nah, emang bagaimana caranya bisa membuat habit hidup bisa terus mengucap syukur? Itu dicari dulu. Kalau itu belum klik, ya maka nanti proyek itu akan menjadi beban atau menjadi tugas, bukan menjadi hal-hal yang menantang buat mereka untuk mereka bertumbuh. Kemudian yang kedua adalah analisa lingkungan atau target orang yang mau dibantu atau ditolong dalam konteks proyek. Misalnya itu proyek yang sifatnya bukan proyek individu atau proyek yang sifatnya dilakukan yang dampaknya akan diterima oleh orang lain atau lingkungan. Jadi dalam hal ini ajak remaja NDP itu untuk menganalisa, bukan coachnya, bukan pendampingnya yang menganalisa saja, tetapi remaja NDP harus terus berlatih untuk menganalisa. Di lingkungan A, B, atau orang A, B, C, D itu punya kebutuhan apa, problem apa, terus apa yang bisa kita kerjakan melalui proyek ini, apa yang bisa kita berikan dampaknya melalui proyek ini. Bagian berikutnya adalah adakan diskusi-diskusi dengan remaja NDP yang mau menyelesaikan proyek itu. Mulai bicarakan sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi. Kemungkinan positif akan muncul, itu dibicarakan. Kalau Bapak Ibu pendamping bingung bagaimana tekniknya untuk mendampingi mereka bisa membicarakan hal tersebut, bisa lihat di video tentang coaching, yaitu menolong remaja NDP bisa melihat kemungkinan baik yang akan terjadi. Nah, setelah itu kemudian setelah berdiskusi, sudah analisa tadi, kemudian membuat proposal atau perencanaan. Nah, ini penting. Mengapa harus ada perencanaan atau proposal? Karena banyak hal yang dikerjakan kalau tidak dibuat dalam bentuk proposal ya hanya sibuk tetapi nggak tahu hasilnya seperti apa. Hanya mengerjakan banyak hal tetapi hasilnya mungkin nggak akan tercapai. Oleh sebab itu penting sekali untuk membuat proposal
perencanaan proyek atau eksekusi yang seperti apa yang akan dikerjakan untuk menolong orang lain bertumbuh, bahkan diri sendiri bertumbuh. Nah, formatnya untuk proposal sudah ada di panduan atau kurikulum NDP, bisa di fotokopi atau bisa ditulis ulang atau diketik ulang dan di print, atau melalui WhatsApp, bisa diketik di WhatsApp, di chat WhatsApp, kemudian bisa melalui hal itu untuk pembuatan proposalnya. Disesuaikan dengan konteksnya, mana yang lebih mudah buat Bapak Ibu untuk mendampingi mereka dan mana yang lebih mudah buat anak untuk membuat proposal. Kemudian jika perencanaan sudah dibuat, sudah dilihat oleh kakak-kakak pembina, maka kakak pembina boleh menentukan atau boleh mengoreksi apakah proposalnya sudah layak untuk dilanjutkan proyeknya. Kalau sudah ya disetujui, bisa bentuk tanda tangan atau kalau di WA dalam bentuk acungan jempol misalnya, intinya disetujui proposalnya sehingga remaja NDP bisa mengeksekusi proyeknya atau kompetensi yang ada. Tapi jangan lupa, begitu remaja NDP itu melakukan proyek, kita harus ingatkan mereka untuk disiplin menulis hal-hal penting yang terjadi saat mengerjakan proyek. Hal ini tujuannya untuk evaluasi atau untuk melihat keberhasilan yang akan dicapai nantinya. Nah, jika proyek sudah selesai dikerjakan, langsung buat atau isi format evaluasi yang ada di panduan kurikulum. Setelah diisi, maka boleh remaja NDP itu mendapatkan poin atau reward dari Bapak Ibu semua. Nah, untuk penulisan rewardnya bisa lihat di panduan kurikulum NDP. Setelah itu semua sudah beres, jangan diam saja, perlu dirayakan keberhasilan proyek tersebut. Misalnya dengan apa? Ya ngopi bareng, mungkin nyate bareng, bakar ikan gitu, atau makan snack atau bikin rujak gitu, atau jalan-jalan misalnya gitu. Jadi buat semenarik mungkin supaya proyek itu tidak hanya sebagai beban, tetapi itu sebagai peluang buat mereka untuk bertumbuh, untuk menolong diri mereka bertumbuh. Nah, itu tips yang penting untuk menginspirasi remaja NDP bisa menyelesaikan proyek dengan baik. Pertama prinsip, yang kedua mekanismenya. Kalau prinsipnya udah benar, maka mekanismenya pasti akan menjadi lebih mudah. Jangan lupa subscribe channel Litbang Pesat dan terus belajar, tetap semangat dalam melayani remaja NDP. Bye-bye.